Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk isim mausul yang terakhir ya, yaitu the. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa madha fasadu qawniya mausulan an yataqaddama alaiha mal istifhamiyah. Adapun the syarat dia sebagai isim mausul adalah didahului oleh ma istifhamiyah. Nahwu contohnya yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Nah, ini ayatnya turun sebelum diwajibkan zakat ya. Ini infak secara umum ya, kepada keluarga, sanak kepada keluarga atau sedekah gitu ya. Auman al-istifhamiyah atau didahului oleh man al-istifhamiyah. Nahwu contohnya man dza ja'aka. Itu mannya lebih bagusnya pakai kasroh ya. Manil istifhamiyah gitu ya. Contohnya man dza ja'aka, siapa yang telah mendatangimu. Wa la takuna ini titiknya ya. Wala takuna dza mulghatan. Syarat kedua adalah dia tidak mulghoh. Bian yuqaddaru tarkibuha ma'amma. Yaitu maksudnya mulghoh adalah dia ditakdirkan tersusun bersama ma. Nahwu contohnya madza sonata. Idza qaddarta madza man wahidan murakkaban. Apabila engkau takdirkan madza adalah satu isim yang tersusun. Nah, i'rabnya nanti bisa dibaca sendiri ya. I'rabnya. Qaluhu qala Syekh Al-Wusawi hafizahullah qaluhu wa amma dza adapun dza ila akhir dan seterusnya. Ai istarutu liqoni dzasman mausulan sartoni. Disyaratkan untuk dza bisa menjadi isim mausul adalah dua syarat. Ada dua syarat yang disyaratkan untuk dza bisa jadi isim mausul. Ahaduhuma yang pertama adalah an yataqaddama 'alaiha istifhamun bima, didahului oleh isim istifham yaitu pertama ma ya. Bittifaqil basriyin, ini disepakati oleh Nahu Basrah. Au biman alal asah indahum, atau oleh man, ini diperselisihkan Alinahu Basrah memperselisihkannya, tapi yang lebih sahih menurut mereka itu adalah disyaratkan ya, bisa disyaratkan. Wal marji'u fi dzalika ila sama, dan rujukannya itu semua kepada apa yang didengar dari orang Arab. Wakilah umma masmu'un, dan semuanya ini pernah didengar sehingga ini bisa dijadikan hujjah ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman madza yunfikun, ai takwilnya adalah malladzi yunfikuna. Nah, di situ dzanya ditakwilkan kepada alladzi ya, ditafsirkan. Kemudian aibnya di situ dinampakkan. Waqala syair, dan seorang penyair berkata, wa qasidatin ta'til muluka ghoribatin qad qultuha li qala man dza qolaha. Man dza qolaha ya di situ ya. Ai manil ladzi qolaha. Fa lam yataqaddam istifhamun bima au man. Ini kurang spasi ya. Apabila tidak didahului oleh istifham dengan ma atau man, lam takun mausulatan, maka dia bukan isim mausul. Bal isma isyaratin, tapi dia isim isyarat. Ya, jadi zaid ini lebih seringnya sebagai isim isyarat ya, karena kalau isim isyarat kan tidak ada syaratnya dia. Sedangkan kalau isim mausul dia harus ada man atau ma di depannya. Itu pun dia masih ada kemungkinan juga kalau ada ma atau man sebagai zanya isim isyarat gitu ya. Kaqalihi, contohnya perkataan pensair ada ma li abadin alaiki imaratun aminti wa hada tahmilina toliku.
Nah, di sini hadza ada hak tanbih, berarti dzanya sudah pasti isim isyarat. Wal kufiyun la yastarituna ada syarto, sedangkan al-nahu Kufah tidak mensyaratkan hal ini, yaitu tidak harus ada man atau ma di depannya. Wa ijaluna dza fil baiti mausulatan ay walladzi tahmilinahu toliku atau tolikun ya. Dan mereka menjadikan dza pada bait di atas tadi isim mausul, yaitu takwilnya adalah alladzi tahmilinahu toliku. Wasahih yang benar anha ismu isyaratin, dza pada bait saya di atas adalah isim isyarat bidali lidukhuliha itanbih alaiha, dengan dalil, dengan bukti atau dengan hujjah ya, hak tanbih masuk kepadanya. Wahya la tadkhulu alal mausulat, sedangkan hak tanbih tidak masuk kecuali kepada tidak masuk kepada isim mausul. Wasyartu sani an la takuna dza mulghatan. Syarat kedua adalah dzanya tidak mulghoh. Wal muradu bi ilghaiha an turakkaba ma'amma maksud dari mulghohnya itu adalah dia tersusun bersama ma auman atau bersama man fayasiru majmu' isman wahidan mustafhaman bihi. Maka keseluruhannya ini ya, madza atau mandza, menjadi satu isim yang menjadi perangkat istifham. Jadi perangkat istifham itu bisa dari madza atau mandza ya. Nahwu nyatanya madza sonata. Idza qadarta madasman wahidan murakkaban bimakna ayyasyai. Jadi madza sonata bisa zanya itu isim mausul atau dia satu bagian dengan madza dengan ma ya, jadi madza sebagai isim istifham yang artinya ayyasyai'in. Fa yakunu fi mali nasbin maf'ulan bih, maka dia satu kesatuannya ini sebagai maf'ul bih. Kalau dia isim mausul berarti dia sebagai khobar ya, zanya khobar, manya mubtada, sonata sebagai silah mausul. Kemudian aidnya dihapus ya. Nah, kalau dia itu madza ini isim istifham satu paket gitu ya, madza satu paket sebagai isim istifham, maka dia i'rabnya sebagai maf'ul bih, tidak boleh sebagai mubtada ya. Sebagai maf'ul bih, sonata fiilnya. Maf'ulan bihi li sonata, muqaddaman alaihi yang dikedepankan. Takdirnya adalah ayyasyai'in sonata, apa yang telah engkau perbuat. Fa'in qadarta mubtada'an wa dha khabaron kanat mausulatan. Kalau engkau takdirkannya mubtada dannya khobar, maka dzanya itu isim mausul. Lianaha lam tulgo, karena tidak mulgo. Ini kalau di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah diterangkan ya. Jadi kalau di sini kan kalau cuman kita katakan madza sunata itu ada dua kemungkinan i'rab ya. Ma-nya mubtada, dzanya khobar, atau madza sebagai maf'ul bih, berarti dia mulghoh ya. Nah, kalau di kitab Al-Kawakib kalau ingin lebih jelas itu lihat lanjutannya ya, badalnya ya, salah satunya badal atau jawabannya. Kalau kita katakan madza sonata akhairun amsarrun ya, nah berarti ini mubtada khobar dia, karena dia berarti badal bagi dza ya, bagi dza yang marfu dia. Kalau akhairun amsarrun ya, madza sonata akhairun amsarrun berarti dia mansub, berarti mubdal minhunya juga
mansub, berarti dia mubdal minhunya madanya mansub gitu ya. Atau pakai jawaban, misalnya mada sunata, kemudian kita jawab khairun gitu ya. Nah berarti madanya mutada khobar. Kalau kita jawab khairon, berarti madanya mulgoh sebagai maf'ul bih. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.